Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf mantan pendeta Agus Wiyanto. Seiring perkembangan dunia yang mempengaruhi pola pikir manusia untuk selalu berpikir logis, perkembangan agama Islam di Eropa sangat mencolok, menandakan bahwa ajaran agama Islam lebih mudah diterima oleh akal sehat dan pola pikir manusia daripada ajaran agama Kristen yang telah menjadi terbesar. Perintah Allah memerintahkan mereka, ahli kitab, untuk kembali kepada ajaran tauhid. Sebagian besar manusia masih mempertanyakan Alkitab karena ajarannya penuh dengan kontradiksi dan saling bertolak belakang. Sebaliknya, Al-Quran justru memberikan penjelasan dan mengembalikan ajaran yang sesuai dengan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul utusan Allah. Al-Quran bukan suatu klaim kebenaran, melainkan berasal dari Allah sebagai pedoman hidup untuk memandu manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Fakta bahwa Islam sebagai satu-satunya yang benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi. Pada kenyataannya banyak para intelektual, akademisi, dan ahli agama berbondong-bondong masuk Islam setelah mengkaji dan mendalami kitab sucinya. Mereka diarahkan untuk juga mempelajari Al-Quran hingga menemukan fakta bahwa Islam adalah agama yang benar, logis, dan jelas. Setelah menjadi pendeta Agustinus Christoffel Kainama, Ustadz pakar Kristologi Nasional, kini ada juga seorang pendeta yang memeluk agama Islam, yakni seorang pendeta Agus Wiyanto Tan. Seorang Tionghoa asal kota Bandung dengan nama Agus Wiyanto Tan atau bisa juga disapa Ko Agus Tan merupakan mantan pendeta di Gereja Pantai Kosta. Beliau berpengalaman kependetaan menjadi gembala sidang GPPS Elin Sumbawa. Sebagai anggota komunitas seminari di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, kehidupan beliau di kependetaan mengharuskan untuk semakin memperdalam Alkitab. Namun hal itu justru menjadi terbukanya pintu hidayah Allah kepada beliau. Kebimbangan mulai muncul dalam benaknya sejak tahun 2007 hingga akhirnya pada Maret tahun 2019 memutuskan untuk masuk Islam. Keteguhannya dalam agama Islam pada akhirnya membuat beliau meninggalkan semua yang ada pada dirinya, termasuk harus berpisah dengan istrinya yang juga sebagai pendeta. Meski awalnya berkeinginan untuk memboyong keluarganya masuk Islam, tapi istri menolak. Setelah masuk Islam, beliau fokus mendalami ajaran Islam dan aktif dalam yayasan pembinaan Mu'alaf at-Tauhid. Allah memerintahkan kita, umat Islam, untuk mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah untuk berusaha hidayahnya dengan cara belajar agama Islam. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia siap membantu mualaf yang membantu baik secara fisik, materi, ataupun solusi dari masalah yang dialami seorang mualaf. Kami juga melakukan edukasi atau advokasi bagi mualaf di seluruh Indonesia untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kesehariannya, serta membina para mualaf agar produktif dalam syiar dan dakwah, serta mandiri secara finansial dalam kehidupan yang berlandaskan iman, takwa, dan cinta tanah air. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini, semoga bermanfaat.